Iya, baik. Silakan. Saya sudah jelaskan tadi, Pak. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari apa? Dari olok-olokan Bani Israel. Kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diolok-olok? Karena dia dianggap sebagai anak hasil zina. Ibunya itu dianggap sebagai pesina, makanya dia diusir, Pak. Makanya dia melahirkan dekat pohon kurma, bukan di rumah. Karena dia diungsikan, dianggap pesina beliau itu. Nauzubillahi min zalik. Itu yang dialami oleh ibu beliau. Makanya begitu dia besar, dia mengajarkan Injil kepada mereka, tapi ditolak oleh Bani Israel. Hanya sebagian aja yang menjadi penolongnya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang saya sudah menjawab. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu mau dibunuh? Karena Nabi Isa mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Sementara menurut mereka, kau itu adalah anak zina. Kau itu adalah anak haram. Itu Pak alasannya. Lalu kemudian saya balik bertanya kepada Bapak, yang mana yang benar? Yesus itu mati untuk nebus dosa manusia, atau Yesus itu mati justru karena perlakuan dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu? Karena Yesus dibunuh berdasarkan atas kesaksian palsu. Yesus dibunuh atas pengkhianatan Yudas. Di antara ke-12 orang muridku, salah satunya adalah iblis. Dan iblis ini yang berkhianat. Hasil dari pengkhianatan, orang Kristen punya Tuhan. Gitu loh, Pak. Tolong dipahami ini dulu. Tidak ada dasar pijakan membunuh Yesus itu, nggak ada. Yang dibenarkan oleh hukum Taurat, nggak ada. Yesus bukan penjahat. Yesus bukan perampok. Yesus bukan pembunuh, dia orang suci, datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, tapi ditolak oleh karena Mesias yang mereka tunggu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Meskipun Yesus membangkitkan orang mati, meskipun dia membuat orang buta berjalan, tapi mereka tidak mau yang itu. Mereka nggak mau yang itu. Mereka mau yang datang itu adalah mereka, dia yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman kekaisaran Romawi pada masa itu. Tapi Yesus tak mampu. Oleh karena itu dia ditolak. Makanya Al-Quran mengatakan setelah terjadi apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa dia datang, inilah darahku, inilah Pak. Matius yang Anda baca itu, Yesus sedang tidak disalib. Yesus sedang tidak dibunuh, Pak. Dia lagi makan bersama dengan muridnya, lagi happy-happynya dia. Darah yang dimaksud anggur, daging yang dimaksud roti. Begitu dia terangkat ke langit, darah yang dimaksud Yesus berubah menjadi darah beneran. Dagingnya menjadi daging beneran. Oleh karena apa? Ulah orang Farisi. Dan itu Anda imani. Coba, tunjukkan dasar pijakan kebenarannya di dalam kitabnya orang Yahudi yang dipegang oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus setiap hari Sabat, bahwa dia, Tuhan, menginginkan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Karena kenapa? Kitab yang ditenteng Yesus itu mengajarkan tebus dosa dengan darah hewan. Tidak ada darah manusia, Pak. Tidak ada. Nah, justru kalau Anda melihat lingkaran pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus, prosesinya semua adalah hal yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Yudas berkhianat. Dia kemudian disogok dengan uang. Ulangan 23, Keluaran 23 nomor 8, jangan engkau mengambil uang sogokan. Tidak boleh. Orang yang disogok tidak boleh. Hukumnya haram di dalam kitabnya orang Yahudi. Yudas mengambil uang sogok. Dia disuap. Disogok dia, Pak. Berarti semua unsur yang terjadi meliputi penyaliban adalah dosa-dosa yang dilanggar oleh Bani Israel. Tetapi sayangnya, itu justru menjadi buah karya keselamatan untuk non-Yahudi, yaitu Kristen. Apes, Pak, apes. Coba Anda renungkan lagi, silakan. Oke, sekali lagi 4 Injil mengatakan ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus disalib. Kemudian ada saksi-saksinya. Kemudian kenapa mereka menyalib atau ingin menyalib Yesus? Pertama, dia itu apa? Menyamakan dirinya sebagai Allah, anak Allah. Itu sebabnya mereka apa? Mengatakan, kamu ini hanyalah anak dari seorang tukang kayu. Kemudian
kamu menyamakan diri kamu sebagai Allah ataupun anak Allah. Jadi itu alasan utama mereka ingin menyalibkan Yesus. Jelas ya di dalam Alkitab kami. Kenapa? Karena memang dia itu adalah Allah. Karena apa yang dia lakukan itu bisa membangkitkan orang pada akhir zaman, pada hari kiamat. Dia akan mengadili, juga dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal, dan juga mengetahui akan isi hati manusia. Itu adalah merupakan sifat-sifat memang yang dimiliki oleh Allah. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Isa akan disalib atau mereka mau menyalibkan Isa di dalam Al-Quran oleh karena hanya ibunya berzina, dituduh oleh berzina sehingga Isa akan disalibkan, tetapi itu juga tidak ada dalilnya. Itu Anda cuma asumsi saja. Kalau mungkin ada dalilnya, mungkin saya akan percaya. Tetapi sepanjang Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya bahwa mereka mau menyalib Isa oleh karena dia ibunya melakukan zina sehingga dia dikatakan anak di luar nikah, sehingga mereka mau menyalibkan, tetapi sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan dalil yang tepatnya. Tetapi kalau alasan kenapa mereka mau menyalib Yesus di dalam Injil oleh karena dia menyamai anak Allah, ya, dia menjadikan diri dia seolah-olah dia Allah. Padahal memang sebetulnya dia itu Allah, ya. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu dia itu adalah Allah. Juga di Wahyu pasal 1 ayat 78, kemudian Wahyu 1 ayat 17 dan 18, kemudian Wahyu 22 ayat 13, dia juga merupakan Allah di sana. Sesuai dengan juga Al-Quran Anda, Quran 57 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Jadi ini memang menunjukkan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi ketika dia menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, maka orang-orang Yahudi itu apa? Marah. Ya, sehingga timbul dalam hati mereka untuk apa? Menyalibkan dia. Tetapi kalau versi Al-Quran Anda seperti Anda sudah jelaskan tadi, mereka mau menyalib Isa oleh karena apa? Dia lahir dari seorang pesina, ya. Itu menurut pendapat Anda. Tetapi Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya yang tepat. Ya, Anda coba berasumsi itu. Oke, silakan. Oke. Jadi gini, Pak. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya secara terinci sekaligus. Sabar, saya akan jelaskan kepada Bapak. Al-Quran menerangkan, fa'atatsbihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'un fariyan. Ketika dikatakan di sana fariyan, itu jelas zalim. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Mungkar di sini apa? Kenapa dikatakan mungkar? Karena dia datang tanpa suami, tiba-tiba hadir menggendong seorang bayi. Ini yang menyebabkan orang Yahudi kemudian tidak percaya kepada dia. Tidak percaya kepada ibunya. Tidak percaya kepada Isa alaihissalam. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asauin wa ma kanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Kok tiba-tiba kau punya anak? Jadi pandangan mereka, Maryam ini melahirkan seorang anak dari hasil zina. Makanya dalam kitab Talmud itu jelas sekali dalam penafsiran orang-orang Yahudi, salah satu kitab mereka menjelaskan Yesus itu berasal dari hasil zina, anak pantera dengan Maria. Ini ada kebenarannya karena di Al-Quran juga tuduhan orang Yahudi begitu. Itu jelas, Pak. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan di dalam Kristen Yesus itu ingin disalib disebabkan Yesus dituduh menghujat Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Bapak coba belajar lagi yang teliti. Ketika tuduhan Anda terhadap orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan tuduhan itu,
Maka satu yang perlu saudara pahami, Yesus kudu wajib dia itu dirajam, bukan disalib, bukan dibunuh dengan cara dipaku, tapi dirajam, Pak. Lihat di dalam Imamat 24 nomor 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pasti ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Allah, nama Tuhan, haruslah dihukum mati dengan cara apa? Dilontari batu. Apa namanya? Rajam. Jadi bukan justru jadi hukuman Romawi, bukan. Kalau Yesus itu Anda jadikan alasan dia mati karena nebus dosa, karena dianggap seperti ini dan seperti itu. Kalau dia melakukan dosa di hadapan orang Yahudi, maka yang dilakukan rajam, dihukum mati, dilontari dengan batu. Itu yang perlu Bapak pahami. Atau dia disalibkan seperti yang ada di dalam Ulangan 23, 22, 23. Disalibkan maksudnya dia diikat di atas pohon, bagian punggungnya, bagian tulang sulbinya yang diikat, Pak, tidak dipaku, digantung aja di situ. Nah, itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Nah, kita belum menemukan dasar pijakannya. Kalau di dalam orang Yahudi, korban dipersembahkan sebagai korban tebus salah adalah hewan. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, kulit, daging, dan juga kotoran lembu. Trinitas juga dia. Tetapi kemudian di agama Kristen justru manusia yang menjadi korban. Nah, ini masalah besar ini, Pak. Masalah besar. Masalah besar. Karena kenapa? Semua aspek yang saya terangkan tadi, penyaliban terhadap Yesus, itu dikelilingi oleh lingkaran setan. Pembunuhannya ke Yesus, siasat yang muncul kemudian itu adalah prakarsa tipuan yang dilakukan oleh imam-imam dan seluruh imam-imam mahkamah pada masa itu. Kemudian otak daripada pembunuhan ini adalah Yudas. Pelaksana daripada otaknya adalah eksekusinya adalah Yudas, yang ternyata adalah orang yang kemudian disebut salah satunya iblis. Di antara orang pilihan 12, salah satunya adalah iblis. Berarti lingkaran setan yang menyebabkan matinya orang ini. Lalu diimani kemudian. Kenapa diimani? Karena datangnya bukan Yahudi ke Indonesia, tetapi nyebrang ke Roma Yunani, Romawi Yunani, jalan ke Eropa, keliling sampai di Belanda. Belanda masuk menjajah di negara ini. Anda imani. Maka wajar kemudian ketika Anda mengedepankan 4 kitab kanonik, karena 4 kitab kanonik itulah yang dijual kepada Romawi dan Yunani untuk mempertuhankan anak Maria. Saya kira jelas sekali ini, Pak. Tapi kalau Anda masih bertahan, ya silakan, itu hak Bapak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama saya. Silakan. Silakan Bang, ya aku sapa dulu deh. Assalamualaikum Ustaz Unggul, assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru-guru saya ada semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Bang Hos, karena kan ini head to head. Kami menyimak menimba ilmu dari Gurunda Juma. Standby. Masya Bos, Allah. kalau ada otonya mau naik, terusnya mau naik, aku diturunin aja nggak apa-apa. Jangan dari sini. Nanti dinaikin di atas komal aja Siap, Bang siap. Moto. Siap. Lanjut Bang pengikut. Oh, itu di mute itu, ke mute. Oh, lagi baca, oke, ditunggu. Bang, masih ada Bang? Mungkin ada masukan dari Ustadz Unggul atau Dinda Moto, silakan Iya. sambil nunggu teman kita atau yang Oke, lain, oke. Bunda Rahma, Bang Ardiansyah, silakan. dan juga Fahrisa, silakan. Aku aja Ustadz Gurunda. Ustadz Gurunda double gitu. Nyimak aja Gurunda. Ya, Double itu double. Bang Suma, oh, jangan melakukan kepalsuan. Bang Suma aja. Itu gelar saya ya, sedikit. Guru. Iya, Iya. silakan. Sedikit nih Ivan Villa yang di bawah nih, follow yang Bang Fahri ini, dia suka ngeluarin data, cuma dia belum bisa open cam juga. Tolong dibantu follow ya. Oke, Sama kita juga yang di follow. atas juga.
Allah, Rajin bang makasih Bang pengikut. Alwi. Iya, Oke, iya. udah di follow. Lanjut. Ustaz Unggul mau nambahin? Silakan. Pasti dong, pasti dong. Iya dong. Malu-malu dia bang, Gurunda malu-malu dia. Enggak, saya menyimak aja menimba ilmu. Tapi ini teman-teman ya, menarik inilah. Ya, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu disalib atau tidak. Kemudian mau ambil entry point-nya dari mana? Dari sejarah, bonyok, nggak ada sejarah mencatat itu ya. Nantinya iya, itu pun modelnya seperti Lukas katanya gitu loh. Jadi dicatat di tempat lain bukan saksi mata. Sementara kita kenal kerajaan Romawi itu luar biasa sejarawannya mencatat ya. Apalagi kalau ada peristiwa besar. Makanya kan Al-Quran sudah menginformasikan mereka sendiri tuh dalam keraguan-raguan gitu loh untuk yang terbunuh ini Yesus atau bukan. Dari metode penyalibannya, pohon, palang salib, atau dirajam. Nah, banyak nih entry point untuk mencari kebenarannya. Semoga kita semua mendapatkan kebenaran ini ya. Walaupun misalnya tetap beriman kepada Yesus, tapi kebenaran harus diajukan seperti Christian scholars ya, para cendekiawan-cendekiawan teologi Kristen, mereka mencari kebenaran ini ya, walaupun itu sungguh sangat menyakitkan, tetapi mereka mencari kebenaran ini. Jadi nggak perlu takut lah. Kalau orang bilang jangan takut akan kebenaran, karena Yesus sendiri kan bilang, carilah maka kau akan mendapatkan, bukalah, ketuklah maka akan dibukakan. Saya menyimak aja supaya nggak melebar ke topik lain, menikmati saja debat. Kembali kepada host, standby lagi dong. Oke, Bang John mau nambahin, Bang John silakan. Aku menambahkan sedikit aja Oh iya, mengenai silakan. tadi masalah salib. Ya, tadi Bang Zuma tuh menjelaskan sudah sangat baik banget, masya Allah. Salib itu dari kata solaba dan lain-lain, masya Allah. Dan hanya sedikit menambahkan apa yang dipremiskan sama Burunda ini. Nah, jadi ini adalah Izin Gurunda. Ya, silakan, silakan, Ya. silakan. Silakan. Masya jadi Allah. dia tuh ada yang panjang ini, terus orangnya tuh di pinggang belakangnya ditusuk dari sini nih, bukan seperti yang disalib di situ. Bisa dibesarin, Dek? Besarin sedikit. Bisa enggak dibesarin? Di zoom maksudnya. Deketin gitu. Bang. Nah, Lebih gitu. Bang. Nah, itu dia tuh. Cakep, cakep. Nah. Jadi kan tadi dibilang sama pengikut nih Pak, pengikut apa gitu. Nah, itu katanya Bang Zuma nggak bisa nunjukin datanya, ini ditunjukin sama Bang kurang. Jadi keadaan itulah kemudian yang dinarasikan Al-Quran dengan kata salaba itu tadi. Muncullah Betul, kata salib. betul. Masya Allah, luar biasa. Ya. Emang Bang motornya bagian finishing dia seringnya datangnya. Iya dong. Iya, itu dia itu mesin data. Lalu saya tambahkan lagi ya. Di dalam Yohanes 7:19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kalau Yesus itu datang untuk kemudian mempersembahkan dirinya, Yesus tidak perlu berkata macam-macam seperti ini. Karena di dalam Yeremia 1:19 dikatakan mereka akan memerangi engkau,
tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 8:29, dan Tuhan yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya ulang, Yeremia 1:19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yesus malah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi bagaimana mungkin orang kafir-kafir itu, orang Romawi itu bisa menyentuh kulit Yesus? Gak mungkin, gak mungkin. Yesus itu terangkat ke langit, tidak ada kekuatan yang bisa membunuh. Makanya ketika Bapak tadi dari pihak Kristen mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, memang tidak ada. Bapak aja, Tuhannya aja yang bisa. Makanya Bapak aja yang bisa selamatkan dia ke atas, diwafatkan dia ke atas, nyawanya diserahkan kepada Bapak. Nggak bisa orang lain yang ngambil, apalagi tentara Romawi, nggak bisa. Nah, inilah keabsahan Al-Quran. Tidak bisa, kami umat Islam itu tidak pernah ragu terhadap Al-Quranul Karim. Penyaliban terjadi, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama pada saat itu mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi semua kesaksian palsu, termasuk dia harus mati untuk menebus dosa manusia, dia mati untuk menghapuskan dosa waris, dia harus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Itu kesaksian-kesaksian palsu semua tuh, agar supaya utusan Tuhan yang mulia ini dibunuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia katakan bahwasanya dia mengirim malaikat untuk anaknya, untuk hambanya yang dikasihi, untuk orang yang hidup di dalam didikannya, agar malaikat itu menatang di tangannya, agar dia tidak terantuk kepada batu, tidak kena musibah maksudnya. Dikenyangkan dia, dan dia hanya menyaksikan orang-orang fasik memperlakukan orang terhadap dirinya. Ini jelas ini, Al-Quran tidak goyah dengan itu. Padahal Al-Quran tidak hadir pada saat itu, tapi kemudian Al-Quran yang menyaksikan Allah, yang melihat Allah, yang mendengarkan Allah, kemudian mewahyukan kepada hambanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini loh yang sebenarnya terjadi. Dan di akhir akhir zaman 2023, Kristen dan Islam berjumpa untuk mendudukkan satu meja. Kita bedah dia dengan debat seperti ini. Ternyata kita bisa lihat pembuktian kebenaran Al-Quran itu jelas adanya. Kita buktikan Al-Quran menggunakan Bible. Ternyata betul. Bible ingin membuktikan dirinya terhadap kebenaran salib. Ternyata dibantah oleh Bible itu sendiri. Al-Quran ingin menguraikan bahwa tidak ada penyaliban. Ternyata Bible menjelaskan memang seperti itu adanya. Jadi ya sekarang tinggal kita berpikir, apakah kita ingin ego menjadi orang yang tetap akan dihakimi oleh Yesus? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku pernah ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Jadi ucapan-ucapan Yesus ketika datang kepada Bani Israel berdakwah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, perkataan Yesus itulah yang akan menjadi hakim kelak. Kalau umat Islam dihakimi, kamu kenapa tidak menuhankan aku? Ya kamu kan tidak pernah mengatakan kamu itu harus dituhankan. Kamu hanya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus, maka kami mengenal engkau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Selesai. Tapi kalau Kristen yang dihakimi kelak, di mana kalian mendapatkan perkataan di dalam kitab kalian yang mengatakan saya memerintahkan engkau untuk menuhankan diriku? Itu tertulis di mana? Ternyata tidak ada. Nah itulah perkataan itu yang akan menjadi hakim. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan memperoleh hidup. Dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah sekarang siapa yang tidak percaya kepada Yesus? Islam atau Kristen? Ketika Yesus mengatakan, aku adalah utusan Allah, hidup kekal itu adalah mengenal
Allah, Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang percaya Yesus itu? Umat Islam. Orang Kristen tidak percaya. Kamu itu juga adalah Bapa itu sendiri yang menginkarnasi menjadi manusia. Oh no, itu tidak diajarkan oleh Yesus. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang menyeru Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Apakah itu Islam? Bukan. Siapa? Kristen. Di mana orang jahat itu akan dilempar? Matius 13:50, ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di sini, Bapak, saudara pengikut jalan tidak terbaca ya. Boleh mau tanggapi lagi? Boleh mau ditanggapi? Oh, silakan. Silakan. Oke. Jadi sejak zaman nabi-nabi ya, memang ada yang terluput dari orang-orang jahat. Tapi ada juga Allah mengizinkan mereka harus mati. Rasul-rasul juga demikian. Ya. Tapi bagi Yesus itu memang misinya datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Itu sebabnya apa yang terjadi? Ya, dia disalibkan, mati dan bangkit naik ke surga. Dan 4 Injil jelas mengatakan bahwa Yesus disalibkan, ya, mati, bangkit dan naik ke surga. Kemudian ada saksi-saksinya juga. Kalau kita bandingkan dengan Isa yang diserupakan, tidak ada satu saksi. Kemudian tidak jelas kenapa mereka mau menyalibkan Isa itu. Kalau Anda kemukakan tadi, mereka mau menyalibkan Isa oleh karena apa? Ibunya itu dituduh pesina. Tetapi itu sebetulnya tidak ada di dalil dalam Al-Quran. Ya. Kalau mungkin ada dalil dalam Al-Quran, ya saya akan percaya. Tetapi sepanjang itu tidak ada dalilnya, itu berarti ya asumsi. Kalau mereka mau menyalibkan Isa oleh karena dia itu dari anak pesina, saya kira itu tidak masuk akal. Tadi sore ya, Kores diskusi dengan Rudi. Kores mengatakan bahwa mereka mau menyalibkan Isa oleh karena kedengkian mereka. Ya, oleh karena kedengkian mereka. Jadi mereka mau menyalibkan Isa oleh karena mereka dengki sama Isa. Dan bukan oleh karena dia dituduh ibunya itu pesina. Yang mana yang benar? Pernyataan Kores juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran bahwa mereka mau menyalibkan Isa oleh karena kedengkian mereka. Kemudian Brosuma juga mengatakan, mereka akan menyalibkan Isa oleh karena Isa, ya, ibunya itu dituduh pesina. Tetapi faktanya itu tidak ada dalilnya. Jadi yang mana yang benar? Kores atau Brosuma? Iya, jadi saya sudah jelaskan kepada Bapak, ayatnya tadi sudah saya terangkan. Ya. Nah, kalau saudara mengatakan apa dasarnya? Yang pertama, sejak dalam kandungan pun mereka sudah menghujat Nabi Isa alaihissalam. Ibunya dihujat. Tadi surah Maryam ayat 27-28 saya sudah bacakan. Jelas sekali ayatnya tuh. Mengapa ummuki bagian? Kau seorang perempuan pesina, ibumu bukan seorang perempuan pesina. Itu jelas itu. Lalu kenapa engkau tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami membawa seorang bayi? Itu maksudnya dalilnya, Pak. Lalu kemudian, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu kemudian ingin disalibkan? Karena mereka mengejek setelah Nabi Isa itu mengaku sebagai utusan Allah. Surah Anda tidak sedang dalam materi perkuliahan saya. Kita lagi berdiskusi. Jadi saya tidak mungkin menguraikan secara terinci semuanya. Karena kupikir Bapak ini ya orang sudah pernah belajar. Isa putra Maryam mengaku sebagai Rasul Allah. Mereka terbahak-bahak, mereka tidak percaya. Lalu kemudian kalau secara histori, Nabi Isa alaihissalam itu mendapat pengaruh, dia memberikan pengaruh kepada Bani Israel. Mereka mendapatkan pengikut-pengikut yang dikatakan man ansara ilallah, siapa yang akan membantu saya dalam menjalankan syariat agama Allah.
Dan orang-orang pada masa itu kemudian mengatakan, kami akan menolong kamu, kami akan menolong ajaran agama Allah. Nah, orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu, imam-imam mereka yang sudah jauh meninggalkan ajaran mereka, yang lebih cenderung kepada duniawi, merasa bahwa ketika Isa itu memiliki pengaruh banyak, orang-orang tidak akan membayar lagi ke mereka perpuluhan. Karena banyak yang meninggalkan itu menuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda baca di surah An-Nisa 157. Mereka menolak Nabi Isa ketika Nabi Isa mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Itu jelas di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka mengeksekusi, Nabi Isa alaihissalam diangkat menuju kepada Allah. Itu sudah sempurna sebenarnya penjelasan saya, Pak. Kalau kemudian Dinda Kores mengatakan karena mereka iri dan seterusnya, ya memang itu wajar. Pada saat dia disangka anak haram, anak zina, itu pada saat ibunya membawa dalam keadaan bayi, beliau itu ke tengah-tengah mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya ketika Anda mencari data akuratnya dengan mengatakan nabi-nabi terdahulu memang ada orang yang dibunuh karena perintah Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan, Nabi Isa alaihissalam atau adalah Yesus itu tidak ditemukan adanya unsur yang Tuhan izinkan pembunuhan berlaku kepada dirinya. Nubuat tadi saya sudah bacakan Mazmur 91. Pernyataan Yesus juga dia telah nyata di dalam pengakuannya yang saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 8. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yeremia 1 nomor 19, Tuhan tidak mengizinkan anaknya kemudian teraniaya. Jadi tidak ada masalah di situ. Kemudian kalau kita melihat dengan teliti di dalam kitab saudara, ini yang kesekian kalinya saya ajarin. Lukas 22 nomor 16, oknum yang bernama Isa anak Maria, berjanji tidak makan roti Paskah. Tetapi di dalam Lukas 24:30, setelah dia kemudian keluar dari pemakaman Yusuf Arimatea, dia justru makan roti. Roti yang dimaksud di sini adalah roti Paskah. Lalu kemudian dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur. Tapi di Yohanes 19:30, justru dia minum anggur sejenak sebelum dia disalibkan. Sejenak dia belum dihukum. Jadi, apa yang Anda kemudian ingin jadikan sebagai acuan untuk membunuh Yesus? Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi mau kemana lagi perginya? Tidak ada jalan. Tadi saya katakan semua itu hanya lingkaran setan. Dan Anda imani. Ini yang bahaya, Pak. Itu yang bahaya. Tapi kalau saudara mengatakan ya tak apa, itu adalah kebenaran. Al-Quran justru mengatakan wa qala innamat tahastum min dunillah awthanan mawaddat bainikum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Iya, udah benar. Jadi gini, dan dia berkata sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama lain, dan tempat kembalimu adalah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagi kamu. Ini disebabkan kenapa, Pak? Karena orang-orang yang menyembah selain Allah di dunia mereka berkasih sayang, tetap di akhirat pada mahsyar kelak mereka akan saling menolak, mengingkari satu sama lain. Siapa yang ngajarin kau menuhankan manusia? Kamu yang ngajarkan aku. Oh bukan, itu memang seperti itulah yang terjadi kelak, diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian. Halo Bang Suma. Halo Bang Suma. Mohon izin menambahkan sebentar. Ya. Bang Suma, saya tanya. Bang Ardi mau nambah sedikit. Saya menambahkan sebentar ya. Jadi ini saya menemukan sebuah data ya. Alhamdulillah. Surat Al-A'raf ayat 124 kan yang dipermasalahkan Bang pengikut jalan lurus. Demi sesungguhnya
aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Nah, ternyata setelah saya baca, kalau abang pengikut jalan lurus ini paham, memotong tangan dan kakimu dengan cara bersilang, ini saya ada datanya di tafsir Al-Muyassar, ya. Kemudian aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki-kaki kalian, wahai tukang sihir, secara bersilang. Ini maksudnya adalah, kalau yang dipotong tangan kiri, maka kakinya dipotong kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Ini ada tafsir Al-Muqatsar. Sungguh aku benar-benar akan memotong tangan kanan kalian dan kaki kiri kalian, atau tangan kiri kalian dan kaki kanan kalian. Kemudian aku akan menggantung kalian semua di pohon kurma. Jadi secara hermeneutik, ya, yang jelas para ulama mempunyai ilmu hermeneutik of suspicion, ya, meskipun bahasa tersebut waktu itu belum muncul. Jadi ini tidak ada, kalau saya baca ini digantung di pohon kurma. Ya, sama dengan ini. Sebentar, saya buka dulu ya. Nah, usalibanikum, kalau kita baca di surat tafsir surat Toha ayat 71, di sini juga ada usalibanikum, ternyata di sini dijelaskan, dan sesungguhnya aku akan menyalip itu maksudnya kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Jadi di sini digantung di pohon kurma. Gitu loh. Ini ada datanya. Kalau mau ditulis, siapkan bolpen, silakan tafsirweb.com/2578, kemudian strip surat Al-A'raf. Kalau mau dicatat, silakan. Saya ada datanya. Saya nggak ngomong berdasarkan menurut keyakinan saya sendiri, ya. Enggak. Tafsir itu firman Allah atau bukan? Bang, Anda punya kemampuan hermeneutik nggak? Enggak. Saya mau tanya, tafsir itu firman Allah atau bukan? Loh, ya bukan. Kalau tafsir memang bukan firman Allah. Firman Allahnya nih gini. Anda memahami gimana nih? Ini firman Allahnya gini. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Ini suratnya ya. Saya tanya sekarang. Kita tes uji bahasa Indonesia Anda. Anda kemarin sudah gagal dalam bahasa Indonesia bersama saya ya. Oke, kita tes sekarang. Kita tes. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Saya mau tes, kita uji thought eksperimen Anda. Bagaimana? Yang dimaksud dengan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Silakan jelaskan kepada saya secara linguistik. Silakan. Memotong tangan dan kaki. Ya, secara bersilang. Kenapa? Iya, bagaimana maksudnya? Kalau di sini kan sudah bilang memotong tangan dan kaki. Ya, sebentar terus. saya baca ya. Pasti aku akan potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Maksudnya bersilang? Dalam tanda kurung, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Iya, betul. Disilang. Jadi disilang. Iya, betul. Kemudian aku akan menyalip. Kemudian aku akan menyalip kamu. Jadi setelah dipotong, disalip lagi. Oke, sebentar. Kata-kata disalib di situ, saya tanya dulu. Kata-kata disalib di situ, pertanyaan saya, apakah Anda mempunyai kemampuan hermeneutic of suspicion untuk menjelaskan ayat itu? Saya tanya sekarang. Silakan jawab. Punya atau tidak? Enggak. Pertanyaan saya, Anda punya atau tidak kemampuan hermeneutic of suspicion? Pernah nggak? Punya nggak? Tidak. Oke. Tidak punya. Maka saya juga tidak. Sebentar. Jangan dipotong dulu. Saya juga tidak punya. Maka jika saya tidak mempunyai kemampuan itu, maka saya mendasarkan kepada orang-orang yang punya, yaitu para ahli-ahli ulama. Para ahli ulama tersebut kemudian menulisnya di sebuah tafsir. Ini data loh, Bang. Ini data. Anda jangan gini. Sebenarnya jangan dipotong terus. Dengan cara apa? Gimana caranya? Makanya ini saya jawab. Anda itu jangan ngomong terus. Kalau saya ngomong diem, dikunci dulu mulutnya. Silakan. Dari tadi saya ngomong nggak diri. Nih, dengerin ya. Saya baca tafsir Al-Muyassar. Aku benar-benar akan memotong tangan
tangan dan kaki kalian, wahai tukang sihir secara bersilang, dengan memotong. Kemudian kemudian aku akan menggantung kalian semua di pohon kurma, menggantung kalian semua di pohon kurma sebagai hukuman bagi kalian. Menggantung kalian semua di pohon kurma. Ini tafsir Al-Muqtasar. Al-Muqtasar. Kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh. Saya baca lagi. Bentar. Cek. Tes suara, cek. Suara gue kedengeran guys. Ada. Oke. Sorry Bang Oke, Ardiansyah, oke. Bang Ardiansyah, sorry. Sifatnya Bang Ardiansyah, dengar dulu. Sifatnya menambahkan saja. Kita perlu hargai. Ini kan antara Bang Zuma dengan pengikut jalan. Jadi jangan ikut mendebat pula, apalagi hanya satu sisi data yang dibawakan. Jadi kalau mau menambahkan silakan. Ini berdasarkan Al-Quran. Sejelas apapun kita menjelaskan, dia tidak percaya, tapi ambil referensi, lalu lebih perkuat kepada data-data dari Bible itu sendiri atau referensi dari kekristenan sendiri. Silakan dilanjut host, standby. Oke. Oke, Saya kira sorry. nggak apa-apa. Sorry. Saya kira udah cukup ini diskusi kita. Iya, yang masalah salib udah cukup, Iya, udah jelas. saya rasa udah ini Pak framing juga siapa Bapak kita ini teman kita juga udah Ya, selesai. saya kira juga sudah cukup ya. Iya. Mungkin dari Oke. Bang pengikut mau pembahasan lain silakan. Apa Bang John, apa Bang Jol silakan. Saya kira cukup sudah, nanti mungkin disambung. Saya ucapkan terima kasih Iya, makasih Bang, makasih. Bro Unggul dan juga yang lainnya ya. Shalom. Oke, semuanya. Bro, Host, pengikut. ya. Iya. Terima kasih. Baik. Terima Makasih. kasih ya, Bunda. Terima kasih. Oke. Iya. Makasih Pak. Oke, Sehat shalom. selalu ya Pak ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Lanjut host, Gurunda standby lagi dong. Iya, saya serahkan kembali kepada teman-teman. Kalau ada teman Kristen yang naik, Ya. silakan saya standby dulu. Saya rehat dulu sejenak ya, teman-teman. Oke. Saya dari Kalau- pagi. Ya, assalamualaikum Kalau- warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi